Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gustando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat, misal kita ketikin nama di sini. Setelah selesai, misal kita minimize ya, ini keyboardnya, maka dia itu akan selesai untuk kursornya ini kedip-kedip gitu ya. Gimana caranya kita akan pelajari di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Silahkan buka command prompt. Setelah itu ketikkan npx react native init. Nama projectnya kita bisa beri nama text input rep gitu ya misal. Lalu di enter. Setelah itu kita pindahkan ke directory text input. Lalu di enter. Setelah itu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn android. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk berjalan. Berikutnya kita akan buka terlebih dahulu file app.js-nya. Di sini saya akan hapus dulu semuanya ya. Jadi kita akan mulai dari awal banget dulu. Saya di sini akan import terlebih dahulu ya. Jadi import text, lalu view, lalu text input, lalu touchable opacity dari React Native. Nah, di dalam view ini saya ingin sebuah style flag 1 agar view ini menggunakan semua tempat yang ada di sini. Baik, berikutnya adalah kita akan buat dulu text inputnya ya. Jadi sebelum itu saya akan buat dulu datanya. Misal saya akan buat datanya itu namanya adalah data atau text data aja deh. Dan set data. Ini pakai useState untuk membuat state-nya seperti itu. Nah, di dalam sini kita bisa menggunakan text input seperti itu. Lalu value-nya itu dari data seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita bisa isikan di sini on change text. Ketika teksnya berubah, maka saya ingin menyimpan teks yang sudah berubah itu ke dalam state datanya lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa simpan dulu. Nah, ini kan belum muncul tampilannya. Kita bisa isikan sebuah style dulu sedikit. Di sini kita bisa isikan misal background colornya itu warna putih banget. Lalu kita bisa sedikit isikan shadow ya. Seperti itu. Margin horizontalnya kita set jadi 20, margin topnya 20 juga misal. Border radiusnya 6 agar ada sedikit cekungannya di sini. Baik, berikutnya adalah kita bisa isikan placeholder. Jadi teks yang muncul ketika nilai dari data ini yang di value ini kosong seperti ini. Misal masukkan nama Anda. Di sini sudah muncul masukkan nama Anda. Saya akan tambahkan sedikit padding lab di sini 10 agar lebih ke kanan lagi. Misal ketika kita ngetikin ini ya, kayak begitu. Lalu kita back ini kan masih fokus di sini text inputnya. Misal kita pengen agar ketika kita minimize keyboardnya ini seperti itu, dia itu ikut hilang fokusnya. Artinya itu udah nggak ngetikin lagi di sini. Caranya itu adalah kita bisa import terlebih dahulu namanya keyboard dari React Native. Kemudian di sini kita bisa isikan use effect begitu. Di sini saya akan buat sebuah listener baru yang menggunakan komponen keyboard ini. Nah, artinya itu gini. Artinya saya ingin mendeteksi ketika keyboard ini muncul dan dia itu hilang seperti itu, maka saya ingin menghilangkan fokusnya. Nah, saya pertama ingin mendeteksi dulu ini ketika hilang begitu. Caranya itu adalah saya akan buatkan listener ya. Jadi keyboard di sini keyboard.add listener. Lalu jenis listenernya kita bisa isikan keyboard did hide. Jadi keyboardnya itu berhasil disembunyikan atau diminimize seperti ini. Selain itu di sini kita akan isikan apa yang ingin kita mau. Misal kita isikan console.log dulu ya. Kita ingin tampilkan keyboard di minimize. Nah, di sini kita bisa cek langsung ya. Kalau kita buka lalu kita klik ini, akan muncul keyboard di minimize. Ini bisa kita improve lagi kodenya dengan cara ketika kita sudah add listener ini, artinya itu kan dia tuh ada yang mendeteksi suatu event seperti ini ya. Jadi kita menunggu ini agar muncul baru kita
hilangkan ini. Setelah selesai menggunakan, misalnya kita pengen ke screen lain atau ke tempat lain gitu, ke page lain, kita nggak pengen lagi menggunakan ini. Udah selesai gitu. Caranya untuk release listener ini adalah kita pertama-tama masukin dulu ke dalam sebuah variabel, atau kita akan buatkan const seperti ini, keyboard listener misal namanya. Setelah saya masukkan ke sini keyboard yang ini itu listenernya, saya ingin ketika misal pindah screen, kita keyboard listenernya itu di remove. Artinya itu kita udah nggak pakai lagi gitu. Ini bukan sini ya, ini di returnnya di sini, return, sorry. Nah seperti ini. Nah di sini kita kasihkan. Jadi ketika dia itu pindah ke page lain atau screen lain, maka listenernya sudah nggak dipakai lagi. Nah sekarang kita sudah bisa mendeteksi yang ini, tetapi dia itu kan masih belum hilang. Caranya ngilangin fokusnya ini gimana? Caranya itu adalah kita bisa untuk menggunakan yang namanya itu wrap atau reference. Reference itu apa sih? Jadi reference itu bisa dibayangin seperti kita itu ngasih label di dalam user interface yang ada di sini gitu. Misal saya ingin kasih label di text input ini agar saya bisa akses text input ini lewat sebuah function. Jadi kalau seperti ini kan kita masih belum bisa akses, artinya gini. Artinya itu kita nggak bisa buat dia fokus seperti ini dan ngeblur, hilang seperti ini. Hilang ya. Artinya itu hilang, nggak ada tulisan seperti awal begini. Nah begini. Kita ingin mengendalikan text input ini lewat function. Makanya kita membutuhkan namanya wrap atau references. Caranya buat wrap ini adalah kita pertama-tama harus buat dulu text input wrap misalnya namanya. Saya ingin menyimpan wrapnya ke dalam sebuah konstanta. Ini use wrap kita akan isikan dengan awalnya nggak ada gitu, alias kosong. Kemudian saya ingin isikan wrapnya ini lalu di sini. Jadi wrap ini adalah namanya ini. Jadi text input ini nama referencesnya adalah ini. Jadi kita bisa mengendalikan text input ini lewat namanya yang ini gitu. Artinya itu kita kasih label lah si text input ini gitu. Setelah itu saya bisa lakuin di sini misal ketika return itu, atau jangan ketika di minimize keyboardnya, saya bisa panggil text input wrap dot current dot blur gitu. Simpan. Jadi ketika saya klik di sini, ini kan ada kursornya ya, kedip-kedip. Kalau kita back di sini atau minimize, maka dia itu akan hilang seperti ini. Jadi itulah kegunaan dari yang blur seperti ini. Satu lagi ada juga namanya focus. Jadi misal kita punya dua text input ya. Saya akan contohin lagi satu. Kita akan buat data dua gitu aja ya, biar lebih mudah. Di sini saya akan copy dulu text inputnya. Untuk mendemonstrasikan, ini kita akan buat juga wrapnya. Saya akan beri nama wrap 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita misalkan masukkan email Anda. Ini pakai set data 2 begitu. Data 2. Kemudian di sini kan ketika kita ngetikin sesuatu, ketika udah submit, dia itu kan nggak pindah ke sini ya. Caranya biar pindah ke sini kita bisa menggunakan namanya wrap ini. Caranya itu adalah di bagian text input ini ketika udah selesai kita bisa menggunakan sebuah props namanya on and editing yang ini. On and editing bisa dipanggil ketika dia itu sudah selesai ngedit. Jadi ketika udah nekan enter di keyboard. Kita bisa panggil text input wrap yang kedua, yang ini kita kasih tahu si text input ini untuk fokus gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita simpan, saya ketikkan sesuatu di sini, misal seperti itu, saya enter, dia itu akan pindah ke sini. Itulah bagaimana caranya untuk memfokuskan dari text input satu ke text input lain dengan wrap ini. Jadi wrap ini cukup banyak sekali ada fungsinya ya. Ketika misalkan saja Anda sudah mulai mendalami React Native nanti ataupun React.js. Jadi wrap ini bisa dipakai di React.js ataupun di React Native. Jadi itulah tentang bagaimana caranya untuk membuat text inputnya di blur atau tidak difokuskan. Kemudian gimana caranya untuk membuat pindah antara satu text input ke text input lain kursornya. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.